Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selma di podcast Temu Kangen SMK Negeri 3 Kuningan. Sekarang saya sedang bersama dengan Kang Muhammad Iqbal, lulusan 2009, jurusan TAV, Teknik Audio Video. Bagaimana Kang kabarnya? Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya lulusan tahun 2009 dari jurusan Teknik Audio Video 1. Iya, terima kasih Kang. Terus kesibukan Akang sekarang apa sih Kang? Kalau yang utama saya ikut kerja di saudara di salah satu pabrik tahu di Kuningan. Terus saya juga freelancer di asuransi syariah. Terus yang ketiga yang sedang saya fokusin sekarang di Suara Production. Itu kita bekerja atau bergerak di bidang wedding organizer sama event organizer. Tiga pekerjaan yang sedang dijalani. Oh, keren. Terus Kang bisa gak sih Kang ngejelasin tentang profesi Akang gitu, yang tiga-tiganya itu dijelasin apa itu asuransi, di WO gimana sama dia? Kalau di tahu karena ikut keluarga, karena keluarga besar saya dari dulu ini udah generasi keempat di bidang tahu, jadi ya mau nggak mau harus ikut diteruskan, ikut terjun di situ. Kalau di asuransi, karena saya dulu basicnya pernah di marketing, setelah lulus jadi ditarik untuk ikut untuk jadi marketing asuransi di situ, dan kerjanya yaitu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pentingnya asuransi syariah. Dan untuk yang di Suara Production di IO dan WO ini kerjaan saya di lapangan. Kemarin sempat dipercaya sama salah satu badan intelijen negara, kan ada giat vaksin. Itu giat vaksin 3 hari di 2 pesantren di Kuningan. Itu dihadiri sama Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ridwan Kamil. Itu kita dipercaya sebagai tim perbantuan lah untuk membantu agar giat vaksin ini berjalan dengan lancar. Itu sih. Akang tadi didengar-dengar kan Akang apa sih lulusan manajemen katanya? Enggak. Apa? Belajar manajemen pernah? Pernah di marketing. Oh, marketing. Oh. Kan Akang dulunya TAP. Iya. Dulu alasan Akang masuk TAP apa sih Kang? Alasan saya masuk SMK 3 secara umum itu karena kakak lulusan sini. Kakak lulusan SMK 3. Jadi kalau dulu ketika kakaknya sekolah di situ, biasanya adiknya akan mengikuti gitu. Itu. Jadi saya sebenarnya kalau pengennya masuk ke SMA biasa. Cuman karena kakak lulusan SMK, jadi saya juga untuk biar udahlah ngelanjutin gitu. Terus alasan lainnya karena saya di SMP ini bisa dibilang rada bandel, sering pacaran. Jadi sama orang tua udahlah biar nggak terlalu banyak pacaran, masukinnya ke SMK aja. Karena kalau di SMK kan mayoritas laki-laki, jadi kemungkinan kecil bakal dapat pacar. Tapi ternyata tetap aja nggak pengaruh gitu. Jadi itu alasan masuk SMK ya, yang pasti lihat kakak karena kakak kayak seru gitu. Kayaknya seru di SMK. Akhirnya ya emang seru gitu. Kalau dibanding lihat di sekolah lain, kalau lulusan SMK tuh solidaritasnya lebih kuat lah gitu. Sampai sekarang pun teman-teman masih komunikasinya masih lancar, masih tetap komunikasi. Emang Akang rumahnya di mana sih Kang? Alamatnya? Kalau aku deket di Jalan Veteran. Oh, Veteran. 143. Sekarang tinggal di situ. Terus Kang, itu riwayat pendidikan Akang kan sebelum ke SMK 3, SMP-nya kan katanya tadi pacaran wae. Emang Akang sekolahnya di mana sih sebelum di SMK 3? Dulu SD ya, dari SD itu SD 4 yang di Taman Kota. Kalau SMP 2. Dua Kuningan ya. Keren, berarti lulusan SMP 2 Kuningan tahun berapa Akang? 2003. Sama belum lahir itu mah. Oh iya, terus sebentar. Ada pengalaman nggak Kang? Pengalaman baik atau buruk di SMK 3 selama Akang sekolah gitu di sini? Banyak. Jadi, ceritain Kang, ayo. Awal masuk SMK tuh kayak lulus SMP. Kalau saya SMP kan saya ikut OSIS nih, SMP. Alhamdulillah dipercaya sebagai ketua OSIS. Iya. Sama-sama ketua OSIS. Dipercaya sebagai ketua OSIS, akhirnya lulus masuk STM karena udah ngalamin jadi OSIS di SMP. Udah nggak mau tuh ikut OSIS di STM. Karena udah tahu capeknya kan, tapi pas masuk
nggak mau tapi tetap dipaksa tetap ikut tapi hanya ikut-ikut gitulah, nggak ikut aktif gitu. Karena pas kesini aktifnya di kesenian. Untuk pengalamannya, jadi pas saya pertama masuk SMK itu nggak harus botak dulu. Nah, pas kelas 1 awal nggak harus botak. Nah, nginjak ke semester 2 nggak tahu tuh tiba-tiba ada peraturan bahwa anak SMK 3 yang laki-laki harus botak. Ya mau nggak mau harus ikut kan. Sedangkan di kesenian ya kita penampilan yang nomor 1 gitu. Rada bingung juga, tapi ya udahlah ikut-ikut aja. Itu pengalamannya yang paling diingat sampai sekarang sih yang itu harus botaknya itu yang aduh gimana gitu. Rada berat sebenarnya karena nggak pernah botak sih dari dulu, jarang banget. Itu sih pengalaman. Kalau sekarang mau jadi kultur kan. Ya, malah ada slogannya botak mania kalau sekarang. Iya, benar. Itu sih yang pengalaman yang ya masih nempel sampai sekarang. Terus kan kalau pengalaman buruk gimana Kang? Kang pernah kena bully gak di sini atau gimana gitu yang buruk-buruknya gitu? Saya malah waktu sekolah sering bully orang malah. Berarti Ya peran antagonis karena nggak tahu ya, karena pergaulan mungkin, karena gaulnya sama anak-anak yang seperti itu jadi bagiannya. Tapi saya bukan yang frontline yang di depan yang ngebully orang, nggak, yang bagian belakangnya aja yang liatin gitu paling. Yang kalau dibulinya hampir nggak pernah sih, karena saya gaulnya deketnya sama yang justru yang preman-premannya itu, jadi pada takut. kalau misalnya kan Akang jadi salah satu geng yang pembuat onar gitu. Pernah nggak sih Kang ketahuan guru kayak atau gimana dimarahin, kan itu salah satu pengalaman buruk. Kalau di ketahuan pas ngebully sih enggak, tapi ketahuannya pas melakukan hal lain. Kayak kalau teman-teman kan banyak yang ngerokok, banyak yang minum. Kalau saya alhamdulillah walaupun gaul sama yang seperti itu nggak ikut-ikutan. Ngerokok aja enggak. Tapi sampai sekarang. Tapi teman-teman banyak yang sering ketahuan ngerokok. Dulu kalau ketahuan ngerokok itu disuruh lari ngiterin sekolah. Dari sini sampai ke belakang, lapang gede. Pokoknya ngiterin sekolah ada kali 5 apa 6 putaran. Itu biasanya kalau udah selesai larinya itu pada muntah, itu biasanya muntah. Warna kuning-kuning gitu tuh. Capek karena efek dari rokok kan itu biasanya. Kalau saya alhamdulillah karena kalau yang seperti itu enggak. Cuman ikut di belakang lah. Jadi kalau ketahuan pun enggak akan kena. Iya. Kang kalau misalnya Kang sekarang tuh SMK 3 dikenal sebagai SMK menyeramkan sama aturan-aturan gitu. Dulu udah kayak gitu gak sih Kang aturan-aturannya? Udah ketat dari dulu berarti. Dulu ketat. Udah. Iya, kalau dulu bahkan ketika MOS, nggak tahu nih sekarang MOS masih ngundang yang tentara gitu nggak sih? Kayaknya mah masih, cuman kan angkatan corona saya waktu masuk sini nggak mos. Kalau angkatan saya dulu pas masuk MOS-nya kita dibimbingnya sama tentara. Jadi benar-benar terkenalnya tuh STM militer. Ya, karena peraturannya ketat, terus kita kalau telat pun ya udah bakal hukuman berat gitu. Tapi ya tetap aja sih ada aja orang-orang yang kayak berani tetap loncat pagar segala macam tuh bakal enggak, alhamdulillah. Oh, saya kaburnya lewat depan. Pura-pura izin kemana gitu, taunya pulang. Pernah sekali kayak gitu. Mah ribet Kang urusan izin keluar terus tanda tangan sana sini. Kang perbedaan SMK 3 yang dulu sama yang sekarang menurut Akang gimana sih? Dari sisi bangunan udah jelas beda jauh, udah makin oke lah, makin keren. Plot-plotnya terus jalurnya udah makin tertata rapi. Terus yang paling mencolok perbedaan jumlah perempuannya. Kalau dulu sekelas tuh paling banyak 4 atau 5 orang itu perempuan. 5 di jurusan TAP sekalipun Akang? Ya, sedikit. MM pun yang sekarang mayoritas perempuan, dulu paling 2-3 orang. Tapi ini sekarang TAV juga ini Kang 50-50. Iya, ceweknya udah merata di TAV, DPIB sama di MM tuh ceweknya. Makanya kalau dulu emang ya alasan orang tua saya masukin saya ke sini yaitu karena mayoritasnya laki-laki untuk pacaran terus, jadi dimasukinnya sini. Tapi kalau sekarang kayaknya udah ini ya, udah banyak gitu. Perempuannya jumlahnya udah banyak. Kalau dulu sedikit sekali gitu.
Bahkan di jurusan-jurusan TKRO, Ya. terus gitu juga udah banyak perempuan-perempuan. Kalau dulu otomotif, sepeda motor gitu cuman ya 2-3 orang. Makanya ya perempuan-perempuan yang masuk sini bisa jadi primadona kalau dulu. Oh, waktu itu mah? Iya. Kalau sekarang mah enggak sih. Sekarang udah. Kang tadi kan Akang cerita kesibukan Akang tuh ada freelance jadi IO atau WO. Gimana sih Kang awalnya bisa terjun ke IO sama WO dari jurusan TAVI gitu? Karena dulu senang musik ya, senang musik dari dulu. Terus ada teman yang sama-sama ngemusik, dia buka IO, event organizer, dan saya diajak untuk gabung. Awalnya sih bingung karena nggak ada basic di event kan, tapi ya udahlah, berjalan akhirnya diajak. Event pertama saya itu acara tahun baru dari Pemda yang diselenggarakan di Pandapa Tahun berapa itu Kang? 2019 ke tahun 2020. Itu event pertama saya dan saya ditugaskan di FOH. FOH itu yang bagian pengaturan sound segala macam. Nah, saya simpan di situ. Nah, karena tahun 2020 itu COVID mulai masuk ke Indonesia, akhirnya event-event mulai ditiadakan. Sampai sekarang pun belum ada lagi sih kalau event-event yang kayak band-band kayak gitu. Nah, akhirnya karena si teman saya yang ngajak ini punya pengalaman di wedding organizer juga, akhirnya terjunlah kita di wedding organizer dari tahun 2020 itu. Tapi karena peraturan lagi yang tidak memperbolehkan acara hajat besar, akhirnya wedding organizer juga sempat stuck di situ. Tapi alhamdulillah tahun 2021 ini udah mulai banyak lagi yang masuk ke kita. 2022 bahkan nanti Mei itu hampir full. Nah, awalnya ya itu karena di seni, masuk ke seni, diajak sama orang seni juga, jadi ya terjun di situ sampai sekarang sih, dan alhamdulillah nyaman sih. Bahkan ada alumni dari SMK 3 lulusan 2015 atau 2016, nanti tanggal 12 Mei itu pakai WO, ada nikah pakai WO kita. Dan saya taunya pas setelah dia ngontek kita. Kan biasa gitu, kalau ada yang ngontek, kita tanya IG-nya, kita lihat-lihat IG-nya, ternyata satu sekolah. Dia pakai baju yang biru tuh, Asus. Pas pakai Asus, aku nanya, lulusan STM? Iya. Tahun berapa? 2015 atau 2016 lah. Jadi nyambung. Ternyata teman-temannya banyak yang lulusan sini juga. Kalau dari muka sih, kalau sekarang banyak juga ya yang, kalau dulu kan yang masuk STM tuh cowok-cowok, cewek-ceweknya tuh tomboy, terkenalnya tomboy, terus ya agak-agak preman lah gitu. Kalau sekarang emang girly banget lah, makanya nggak nyangka masa lulusan STM sih gitu. Tapi emang iya cewek, namanya ada itu. Makanya kalau mau tanya-tanya, mau tahu seluk beluk tentang event organizer, wedding organizer, nanti bisa lah kita berbagi gitu. Seru kok kalau di lapangan. Berarti COVID, sebentar. Berarti pandemi COVID itu berpengaruh juga, Bu? Sangat, ya, sangat pengaruh. Karena kerjaan kita itu membuat kerumunan. Ya, kerjaan kita buat kerumunan, sedangkan COVID ya yang sangat dilarang yaitu kerumunan. Makanya izin segala macam pun ditiadakan maksudnya kita udah nggak boleh sama sekali menggelar event-event yang seperti itu. Kalau dulu karena masih bebas, tahun baru pun ya acara-acara band segala macam masih enak gitu, masih seru. Oh, sekarang ya kangen pengen nge-IO lagi, semoga lah ke depannya. Oh iya. Terus kan Kang karena COVID-19 sempat terhambat pekerjaan-pekerjaan karena COVID-19. Terus apa sih Kang yang memotivasi Akang buat tetap bertahan gitu teh? Padahal kan udah COVID itu kan kayak udah menghancurkan gitu teh segalanya. Apa yang bikin Akang semangat lagi atau kembali lagi ke WO IO kayak gitu? Apa ya? Karena udah hatinya di situ, karena udah senangnya di situ, jadi ya kayak nggak mau nyerah aja gitu. Kayak suatu hari pasti bisa lagi kok gitu teh.
Yakin bakal selesai. Bahkan dulu pas awal-awal Covid saya masih ingat bulan Maret April 2020 itu saya masih mikir, ini lebaran udah selesai kok. Ini Covid udah lebaran selesai kok. Ternyata masih panjang sampai sekarang ya. Sampai lebaran. Tapi kita nggak pernah nyerah, kita tetap cari ide gimana caranya WO minimal WO lah masih tetap bisa jalan. Dulu sampai kita adain paket khusus akad doang. Kalau akad doang kan itu nggak bisa nggak kerumunan kan, makanya kita bikin paket khusus akad doang. Jadi cuman dekorasi sama makan-makan gitu doang. Itu kita sampai bikin seperti itu supaya ayo biarpun ada Covid kita harus tetap jalan gitu, tetap berkembang. Sampai akhirnya ya Covid angkanya sudah mulai menurun, event wedding organizer sudah bisa jalan hampir normal lagi. Ya alhamdulillah kita nggak sempet mikir dulu juga, aduh gimana nih kalau nggak sampai jalan lagi. Sedangkan saya udah punya anak kan, udah punya anak istri gitu. Tapi ya karena saya sama teman-teman nggak nyerah, tetap ayo munculin ide-ide gimana caranya biar Covid tetap ada. Tapi kita tetap bisa jalan di sisi wedding organizer, yaitu kita tadi meng-create acara supaya acaranya tetap sakral tapi tidak membuat kerumunan gitu. Akhirnya kita itu bikin paket akad itu. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada paket akad buat orang-orang yang memang masih parno dengan corona ini. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang takut gitu. Sekarang kan ada yang mewakad aja. Iya, ada banyak. Makanya kita bikin itu dan alhamdulillah itu jalan sampai berkembang. Kemarin PPKM turun levelnya dan boleh menggelar hajatan besar dan kita terjun lagi sih alhamdulillah sekarang. Kang, kalau Akang mau ada yang diceritain aja Kang, nggak apa-apa. Cerita apa ya? Iya dulu aja sih pas SMK. Jadi saya punya cerita. Dulu pas zaman saya beres PKL. Setelah PKL. Kelas 2 PKL-nya berarti kan? Iya kelas 2 mau ke kelas 3. Itu PKL kan. Setelah selesai PKL. Jadi pantas diceritain gak sih ini? Gak apa-apa, ceritain aja. Kayaknya gak pantas. Apa dulu? Jadi saya tuh PKL. Ya. Setelah PKL tuh kan ada kayak bikin laporan-laporan gitu kan. Jadi suasana di sekolah tuh rada bebas dulu. Kayak gini lah. Kayak gini rada bebas. Dan saya punya gebetan nih di SMP 2 dulu. Anak SMP. Anak SMP 2 karena janjian dulu dia pulang sekolah tuh jam 9 jam 10 tuh udah pulang karena dia juga bebas kan. Jam 9 jam 10 udah pulang. Kalau dulu masih zaman SMS janjian. Sedangkan di sini saya masih ada kerjaan tapi udah pengen pulang nih. Akhirnya yang saya tadi ceritain di awal, saya pengen kabur nih. Tapi kalau kabur lewat kayak loncat pagar gitu beresiko. Lagian saya juga nggak bisa loncat manjat kan. Akhirnya ya udahlah lewat depan. Jadi dulu izin mau karena kesenian kan. Izin mau beli apa gitu. Disuruh padahal ketemuan disuruh Pak Andres beli apa itu. Izin keluar akhirnya ya nyamperin anak yang itu. Dulu sampai bela-belain seperti itu sih. Tapi ya pengalaman anak muda mungkin pernah muda. Yang lain juga mungkin ngalamin lah. Iya. Tapi kalau sampai kabur dari sekolah mungkin jarang sih yang kayak gitu ya. Itu. Nah, gimana? Kalau dulu emang kalau hampir 90% anak STM tuh emang ngerokok. 90% anak STM tuh ngerokok. Saya juga gaulnya sama anak-anak yang ngerokok yang minum-minum juga banyak tapi nggak di area sekolah ya, di luar lah, di pas jam bebas. Saya mainnya sama anak-anak yang kayak gitu tapi alhamdulillah saya nggak pernah nyoba pun nggak. Karena inget orang tua tuh dulu susah payah lah cari uang kayak gitu kan. Masa uangnya dipakai kayak gitu ya. Sempet ada keinginan ada, cuman keremnya kayak gitu. Inget enggak. Karena kalau udah nyoba sekali biasanya keterusan, iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah karena kondisi istri juga nggak suka cowok yang perokok jadi ya udahlah
terusin aja sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah nggak ngerokok. Mudah-mudahan yang lain juga enggak. Pernah, tapi nggak cocok. Jadi saya, Terbiasanya. iya, jadi dulu pas udah lulus sih, nyobanya udah lulus, pas udah lulus, saya kan kerja di marketing nih. Karena pekerjaan yang menuntut konsentrasi yang benar-benar harus fokus, nggak tahu nih udah mentok lah otak gitu. Akhirnya kata teman nyobain rokok biar ngemplong gitu. Akhirnya cobain ngerokok, iya pas hari itu sih ngemplong gitu. Cuman batuknya seminggu itu nggak sembuh. Saya batuk, saya seminggu itu nggak sembuh batuk. Akhirnya dari rokok nih. Udah akhirnya sampai sekarang nggak. Karena emang Jarang tahu cowok sekarang yang nggak ngerokok. iya, makanya limited edition lah. Kang waktu SMP 2 ya, Kang kan SMP 2 lulusan 2003. Iya. Terus ketua OSIS juga. Iya. Terus pas masuk SMK gak mau ikutan OSIS tapi dipaksa. Iya. Itu ceritanya sama percis. Ya karena yang lulusan SMP 2 banyak, yang seangkatan aku tuh di lulusan SMP 2 banyak. Jadi pas ditanya siapa yang dulu SMP ikut OSIS? Nah, aku tuh nggak ikut-ikutan masuk ke situ, tapi karena ada teman yang tahu, Kang itu tuh mantan OSIS katanya di SMP-nya. Ya udah ajak. Enggak ah gitu. Tapi kata ketua OSISnya pas zaman itu, udah ikutan aja, yang penting ikut aja dulu. Kalau masalah nanti kerjaan nanti ada yang nge-handle lah. Yang penting ikut aja dulu. Ya udah ikut, dan ikutnya pun di seksi bidang yang memang di kesenian, karena saya kan emang pas masuk STM fokusnya di situ di keseniannya. Jadi ajak benar-benar dipaksa itu. Sampai akhirnya kelas 2 pun karena udah terjun kelas 1-nya udah OSIS, ya otomatis kelas 2-nya juga dilibatin lagi. Apalagi ketua OSISnya Kang Nanang kan, almarhum. Itu ketua OSISnya kan dia yang tahu saya waktu SMP kayak gimana. Jadi udah ikut lagi aja. Ya udah. Akhirnya sampai lulus ikut OSIS. Enggak niat karena ya itulah, jadi terpaksa. Tapi alhamdulillah sih ada hikmahnya. Jadi karena saya ikut kesenian sama OSIS seksi bidang kesenian, jadi rada nyambung kan. Jadi kalau ada apa-apa di kesenian, saya laporan ke OSISnya lebih gampang karena saya yang handle kan. Dan ya itu untungnya. Dan nah, cerita kesenian pas saya masuk ke sini itu awal mulai saya masuk belum punya alat seni yang memadai. Dulu masih alat-alat yang lama lah yang dipakai gitu. Pas saya masuk, pas-pasan Pak Andres juga masuk ke SMK 3. Akhirnya sama sekolah difasilitasi alat-alat baru tuh, dari sepaket alat musik itu baru semua. Walaupun ya alatnya sebenarnya kualitasnya kurang lah, tidak terlalu bagus, tapi sama teman-teman di kesenian diakalin, dipoles sampai akhirnya jadi alat yang memang bisa dipakai manggung gitu. Dan itu awal mula kesenian dibentuk pas angkatan saya gitu. Pak Andres itu masih ada gak ya sekarang? Pak Andres tuh yang mana sih? Ada Pak Andres gak sih? Di kesenian masih ada nggak sih sekarang? Ada, Kang, mau gerak lihat tuh ruangannya di sebelah sana. Di sana. Dulu juga di situ. Nah, kesenian kalau zaman dulu, kesenian nggak bisa ikutnya cuman kalau band doang gitu, nggak bisa. Jadi kalau band harus bisa gamelan juga. Oh, jadi kesenian Satu ya. Dan saya dulu pegang gitar. Kalau gamelan juga bisa gitu main. Jadi harus serba bisa dulu. Kalau sekarang kan nggak ada marching band, komunitas musik, terus yang kesundaan mungkin. Semua harus bisa pegang. Nah, jadi ada ide juga kan dari situ. Dulu ada sempet kompetisi Indomie, Jingle Dare. Jadi itu kita bikin jingle tentang Indomie dalam waktu 1 menit. Jadi 1 menit itu musiknya harus benar-benar menjelaskan Indomie banget. Akhirnya kita kalau band doang nih kayaknya udah lumrah lah, udah banyak gitu kan. Akhirnya Pak Andres punya ide, yaudah kita gabungin nih antara musik modern sama musik gamelan. Akhirnya di mix. Alhamdulillah dulu sampai masuk sekitar 50 atau 25 besar gitu. Masuk. Jadi penjaringan pertama kita lolos, penjaringan kedua lolos, kalau nggak salah di 25 besar kita out gitu karena saingannya ribuan kan.
dan tetap dapat hadiah. Dulu hadiahnya tahu tuh Indomie sama Popmi berapa dus tuh dianterin. Dimasukin ke ruang kesenian sampai penuh itu. Ada sekitar 10 apa 20 dus gitu. Iya. 25 besar. 25 besar. Satunya ya. Wah, udah jutaan itu, udah puluhan juta. Nah, itu sih pengalaman. Kita ngeteknya juga ngetek rekamannya di sekolah, pakai alat-alat yang ada di sekolah. Untung Pak Andres sih yang karena udah pengalaman dia juga di band, sering rekaman juga, sering udah sempat bikin lagu juga. Jadi tahulah cara bikin rekaman tuh kayak gimana. Itu di sekolah semua. Jadi dulu tiap pulang sekolah pasti eskul kesenian, hampir tiap hari. Sekarang mah udah gak ada. Gak ada. Mati eskulnya, mati corona. Ih, gitu. Nyebelin. Dulu ya, saya tiap hari hampir selama 3 tahun hampir tiap hari pulang sekolah pasti ke ruang seni. Tiap sekolah pasti ke ruang seni. Jadi ya udah ngelekat banget sama ruang kesenian. Sekarang mah gak ada, hancur, semuanya hancur. Ya, semoga kedepannya masih ada harapan sih. Ya harapannya untuk adekku yang kelas 10 ini. Nah, kalau sekarang tuh bebas gak sih untuk HP itu? Bas, ini buktinya saya bawa HP di belakang. Kalau zaman saya dulu nggak boleh tuh karena 2007-an lah. 2007 tuh HP kan lagi mulai naik kan. Tapi kita nggak diperbolehin bawa HP, dan beberapa orang yang ketahuan, kalau masih sekali ketahuan bawa HP masih dimaafin lah, masih dikasih lagi. Kalau udah yang sekian kalinya itu HP-nya banyak yang dihancurin karena emang, tapi dengan izin orang tua ya, maksudnya jadi misalkan dia udah ketahuan 3 kali bawa HP, orang tua dipanggil, ini gimana kalau masih kayak gini aja, ya terpaksa sekolah ngambil tindakan tegas, jadi HP-nya dihancurin. Dihancurinnya katanya sama tangan dia sendiri. Iya, harus sama tangan dia sendiri ya. Ikhlas saya mah. Bahkan dulu kan HP-HP yang jadul-jadul itu harganya masih lumayan kan. Banyak teman-teman yang sampai nangis-nangis dulu HP-nya. Ya salah dia sendiri sih. Itu sih yang dulu ketat banget gitu. Terus apa ya? Kalau dulu saya pas MOS, jadi dari dulu nih cerita-cerita kakak-kakak kelas saya dulu. Ternyata kalau MOS kita hari terakhir itu hiking, jalan ke bukan Palutungan, yang pemandian air panas tuh Pajambon ke atas tuh Cilengkrang, Curug Cilengkrang. Kalau dulu itu hari terakhir MOS pasti jalan ke situ. Jadi Cilengkrang, jalan jauh lumayan, berapa kilo gitulah. Jalannya kan nanjak terjal ke pegunungan. Setelah disiksa, dimarahin. Iya. Diajak refreshing. Diajak. Enggak, di sana kita bebas, happy. Kan ada pemandian air panas kan di sana tuh. Jadi seru lah, jadi kayak udah ngelepasin beban gitu. Setelah dulu MOS-nya tuh kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu? Jadi Akang 2 minggu lamanya dikeretek gitu. Dulu sampai wah udah panas kayak gini udah biasa dulu, sampai yang tadinya putih jadi keling karena kan gunung keling kan. Kalau nggak keling ya nggak lulus. Sampai pada keling lah, sampai pada hitam. Gak Kang, sekarang mah tuh lihat temen saya ini gimana sih. Panas sedikit aja payung-payungan. Bahkan kita kalau ada yang lakuin salah tuh dijemur, suruh tidur di lapang depan yang sekarang pakai biasa pakai upacara. Kita baris di situ, kalau ada yang salah satu yang dihukum ya semua gitu. Nggak mau tahu. Jadi benar-benar mungkin karena itu jadi kebersamaan kitanya juga jadi kuat. Jadi dulu ada sempet yang karena dia nggak kuat mungkin lagi upacara pas MOS jongkok, yang dihukum satu kelompoknya dia. Sekarang ada 40 apa berapa ya? 40 orang disuruh push up semua. Tapi ya dari situ alhamdulillah jadi pada kompak, jadi solid. Jadi kalau ada apa-apa, yaudah daripada kita dihukum udah bantuin aja gitu deh gitu. Masih nggak sih razia kalau di depan itu? Cuman apa sih, jaket, rambut. Laki-laki sih, lebih ke laki-laki. Kalau kita mah enggak, perempuan mah enggak, jarang. Saya juga dulu pernah hampir berantem sama guru. Gara-gara razia rambut. Enggak, gara-gara enggak sih. Jaket dulu.
Jadi dulu kan peraturannya nggak boleh pakai jaket nih. Sekarang juga kan masih nggak boleh pakai jaket. Tapi ada guru yang dulu, saya minta maaf nih, Pak Nurul. Pak Nurul namanya, dulu Pak Nurul pakai jaket ke ruangan. Saya nggak terima dong, saya sebagai siswa aja nggak boleh pakai jaket, masa gurunya pakai jaket. Akhirnya saya marah-marah ke Pak Nurul, Pak gimana sih siswanya nggak bolehin pakai jaket, bapaknya pakai jaket, nggak adil dong. Wah ribut-ribut. Akhirnya saya dipanggil ke BK aduh gara-gara itu. Tapi alhamdulillah sih, karena kalau sekarang udah mikirnya aduh saya dulu dosa banget nih sama Pak Nurul. Pak Nurul ya tadi ya, karena udah masuk BK dulu tuh ya udah, jadi di BK ya mau tidak mau minta maaf gitu, karena ancamannya berat. Kalau mau ribut sama guru kan hukumannya keluarin kan. Ya dulu ya udah, karena ya udahlah daripada dikeluarin kan, ya udah minta maaf. Tapi setelah lulus kalau ketemu malah jadi yang lumayan dekat, karena dulunya sempat ada cekcok. Malah sekarang lumayan lah kalau ketemu, jadi Pak gini, dan ya jadi pelajaran juga gitu bahwa harus mikir panjang kalau mau ngelakuin apa-apa tuh. Jadi kalau dulu kan masih muda, ya udahlah emosi gini-gini, apa-apa lakuin, apa-apa diluapin. Kalau sekarang lebih ke oh iya ya, jangan gitu deh gitu. Kang, ada gak sih Kang sepatah dua patah kalimat atau kata buat anak-anak SMK 3 sekarang itu, motivasi gitu dari Akang? Apa Kang? Kalau saya sih karena pengalaman hidup ya, jangan takut untuk bermimpi, karena banyak hal yang saya dapat berawal dari mimpi, berawal dari keinginan yang kuat gitu. Jadi jangan takut untuk mimpi. Kalau mau apa-apa jadiin goal, bahwa misalkan Selma pengen jadi apa, pengen jadi presenter, jadiin itu goal, jadiin itu mimpi. Dan tapi nggak cuman itu, selain kita menentukan mimpi, kita juga harus tahu step-stepnya. Step-step untuk sampai bisa jadi presenter tuh apa sih? Nah itu dilakuin step by stepnya, harus kita lakuin dengan benar-benar serius, benar-benar tekun, supaya kita bisa sampai ke goalnya kita. Pokoknya itulah, jangan takut bermimpi, bermimpilah yang besar, bermimpi setinggi-tingginya, bermimpi setinggi langit, jangan takut. Karena kita punya Allah yang maha kaya kok, kita bisa punya Allah yang kun payakun ya pasti jadi gitu. Jadi jangan takut untuk bermimpi, itu aja sih. Dan tetap semangat, tetap yakin bahwa kegaduhan terutama pandemi ini akan berakhir. Jadi nah yang perlu kita pikirkan, mau apa nih setelah pandemi ini berakhir, kita mau apa gitu sih. Oke, untuk alumni-alumni yang selanjutnya ingin hadir di acara podcast Temu Kangen SMK 3 bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera on, jangan lupa. 1, 2, 3. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody